Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses selalu, semangat selalu untuk para petani Indonesia. Baik rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan Dunia Hobi. Pada kali ini tanaman melon saya di siklus kedua. Ini yang cukup ekstrim ya cuacanya, siang malam hujan. Nah, seperti ini keadaannya. Bahkan untuk parit-paritnya masih menggenang air terus. Namun demikian nggak usah khawatir tuh rekan-rekan semuanya, kita bisa menanggulanginya dengan drainase yang memadai. Seperti parit-parit ini harus memadai ya jika musim ini. Nanti diharapkan ketika pada masa generatif ini sudah ada panas yang cukup. Baik rekan-rekan semuanya, pada hari ini melon kita sudah berusia kurang lebih 5 hari ya, 5 hari dari pindah tanam. Seperti yang lalu episode yang terdahulu, nematisida harus kita perhatikan seperti ini karena keadaan tanah selalu basah. Selalu perhatikan untuk kebutuhan nematisidanya. Baik rekan-rekan semuanya, pada hari ke-6 ini saya akan melakukan spray, dan untuk besoknya saya akan melakukan pemupukan pada tahap pertama. Baik rekan-rekan semuanya, apa saja yang akan saya spraykan pada hari ini untuk tanaman melon kita? Kita langsung menuju ke lokasi. Baik rekan-rekan semuanya, apa saja yang saya spraykan pada usia 6 HST ini? Yang pertama saya memakai Demolish nih, kebetulan sudah habis ya. Demolish dengan dosis yang rendah saja dulu untuk awal-awalnya. Kemudian saya pakai asam amino ya, asam amino ataupun zat aktivator, boleh pakai yang lain. Ini sisa dari yang kemarin ya, musim kemarin. Takarannya dosis terendah pada kemasan. Untuk berikutnya yaitu sulfur ataupun fungisida. Ini tetap andalan saya, adalah bikinan saya sendiri. Dan yang terakhir adalah saya memakai magnesium dengan dosis terendah dari yang tertera di kemasan ya. Baik, kita bahas dari awal. Baik, kita pakai Demolish, boleh rekan-rekan pakai yang lain. Ini hanya tahap awal saja, maka gunakanlah dengan dosis terendah pada kemasan. Ini untuk mencegah mungkin ada bibit-bibit kutu daun atau apa. Jadi kita kendalikan sedari awal supaya tidak berkembang biak dan nantinya akan merepotkan kita. Baik, untuk selanjutnya adalah ambition ataupun asam amino, zat aktivator, boleh pakai yang lain, gunakan dosis terendah pada kemasan. Rekan-rekan, manfaat zat asam amino adalah untuk mengurangi tingkat stres ya pada tanaman kita. Tentunya rekan-rekan sudah memahaminya semuanya, boleh pakai yang lain juga. Kemudian ini adalah sulfur buatan saya sendiri. Ini adalah fungisida andalan saya. Saya jarang pakai yang kualitas bagus ya. Untuk hariannya saya pakai sulfur. Saya rasa untuk sulfur ini di video saya sudah ada. Itu dengan takaran 1 kilo kita jadikan 6-8 liter. Untuk pemakaian satu tangki 40 mili, itu sudah taraf bagus, taraf aman, dan taraf yang sangat efisien ngiritnya ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan boleh membuatnya berdasarkan tutorial di video saya. Ini silakan untuk dijadikan berapa liter untuk 1 kilo sulfur. Nah, itu rekan-rekan semuanya. Ini untuk sementara saya gunakan tetap 40 karena 1 kilo ini saya jadikan 8 liter kemarin. Baik, untuk berikutnya adalah
magnesium. Kenapa untuk spray saya memakai magnesium? Kita lihat ke atas. Nah, ini seperti ini rekan-rekan semuanya ya. Cuaca di Lampung Timur ini pada hari ini, pada musim ini dan bulan-bulan ini sinar matahari sangat kurang ya, sangat kurang. Bahkan untuk satu hari kalau dikumpulkan nggak ada 1 jam ya, nggak ada 1 jam matahari yang bagus untuk fotosintesis. Makanya saya pergunakan magnesium dengan dosis terendah seperti yang tertera di label. Maksudnya agar si tanaman melon kita ini maksimal untuk fotosintesis, atau dengan kata lain kita memulung sinar matahari gitu ya, seperti itu rekan-rekan. Baik rekan-rekan, setelah semuanya saya terangkan ini, yang pertama adalah silahkan dicairkan dulu, masukkan dulu sulfur ya, urutannya ya, sulfur dicairkan, diisi air setengah, kemudian dimolis ini diaduk terpisah dulu ya, diaduk terpisah sampai mencair, sampai sudah menyatu dengan air, lalu tuangkan, kemudian baru dimasukkan ambisen dan magnesium. Jangan diaduk bareng ya, nanti akan terbentuk gumpalan-gumpalan. Baik, untuk rekan-rekan semuanya boleh ditambahkan perekat, tapi kalau saya jarang sekali memakai perekat ya, karena menurut saya perekat ini terkadang bisa mengganggu juga ya untuk proses penyepraian berikutnya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, lakukan penyepraian sebaiknya pagi hari, karena untuk memaksimalkan si magnesium ini ya. Nih silakan lakukan pagi hari. Kisaran antara jam 6 atau sampai jam 8. Baik rekan-rekan, demikian setelah penyepraian ini usahakan penyepraian secara intensitas tinggi ya, kabut gitu ya, cuman yang intensitasnya tinggi gitu ya, jadi harus rapat seperti itu, harus merata. Baik rekan-rekan, setelah penyepraian ini secara merata, untuk keesokan harinya pada sore hari saya akan melakukan pengocoran tahap pertama. Untuk pengocoran langsung saja saya terangkan di episode ketiga ini biar tidak terlalu banyak episodenya ya rekan-rekan. Baik, apa saja yang saya kocorkan untuk pemupukan pada tahap pertama. Baik rekan-rekan semuanya, apa saja pemupukan untuk tahap pertama ini? Yang pertama di sini saya pergunakan adalah kalsium, kalsium ya. Mohon maaf ini kalau kalsium saya ini beda dengan punya rekan-rekan ya, karena ini bentuknya dikemas sendiri gitu ya. Nah ini saya dapat dari teman saya, dari petani greenhouse, dan ini lumayan mahal, cuman dosisnya sedikit. Ini Jerman punya ini ya, Jerman punya. Ini pemakaiannya untuk satu tangki 16 liter itu cukup 1 sampai 2 sendok, tapi saya pakai 1 saja. Kemudian untuk mutiara NPK 1616, boleh pakai yang lain. Kemudian Ultradap untuk nambah fosfatnya ya. Ini untuk sementara dosis rendah juga. Kemudian magnesium tetap kita ikut sertakan ya, karena ingin untuk memaksimalkan proses fotosintesis dan memperkuat batang. Baik rekan-rekan semuanya, yang pertama kalsium ini seperti rekan-rekan ketahui semuanya, ini fungsinya untuk apa? Memperkuat batang, memaksimalkan penyerapan ya, penyerapan nutrisi seperti itu. Ini pakai, kalau yang ini saya pakai 1 sendok untuk tahap awal ini, 1 sendok untuk 1 tangki. 1 tangki itu kalau saya untuk tangki kocor saya itu untuk kurang lebih 250 batang ya. Ini 1 sendok. Kemudian mutiara 1616 ini saya pakaikan kurang lebih ya, untuk tahap pertama ini saya gunakan per tangki 16 liter itu kurang lebih
10 sampai 12 sendok makan penuh ataupun 1 gelas kecil ya. Kan gelas itu ada yang kecil, pokoknya gelas yang kecil ya. 1 gelas itu. Kemudian ultradapnya ini karena di awal-awal pupuk dasar itu sudah banyak fosfatnya, ini hanya untuk penambahan saja secara berkala. Ini saya gunakan kurang lebih 5 sendok saja, 5 sendok saja ya, sebagai pelengkap saja seperti itu. Kemudian berikutnya adalah magnesium. Pada magnesium ini seperti yang saya terangkan di depan tadi, itu untuk memaksimalkan proses fotosintesis ataupun sebenarnya hampir sama ya dengan kalsium ya untuk tugasnya si magnesium ini. Seperti itu rekan-rekan. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pengocoran lakukan kalau bisa sore hari ya. Kebiasaan saya itu sore hari, tapi silahkan berdasarkan insting dari rekan-rekan semuanya. Tapi kalau saya cenderung sore dengan harapan malam harinya itu tersap ke tanah, kemudian esok harinya sudah siap untuk diolah oleh si daun-daun ini ataupun pada proses fotosintesis. Baik, untuk yang pertama, pengocoran pertama ini pengocorannya tidak pada lubang tanah, tidak pada lubang kocor ya, tidak pada lubang yang ini. Kita kocorkan langsung ke sini ya, tapi usahakan jangan mengenai si batang melon ya, usahakan ya. Jadi pemakaian alat kocor yang bagus itu sangat penting ya, karena untuk pengocorannya itu pada usia-usia seperti ini sangat berisiko. Terkadang jika ramuan atau adonan itu terlalu pekat, itu bisa membuat si batang ini bisa leles ya. Makanya seperti saya kemukakan tadi, pengocoran itu yang bagus pada sore hari ya. Setelah sore hari itu kan nantinya malam ada embun, diharapkan apa yang menempel tidak sengaja ataupun disengaja nempel di batang ini, di batang melon ini, itu akan ternetralisir oleh embun ataupun uap air pada malam hari. Demikian rekan-rekan semuanya. Tadi penggunaan alat kocor itu gunakan yang bagus ya, ketika ditutup langsung habis seperti itu ya. Kan ada alat kocor itu yang ketika dikocorkan dipencet itu ngalir, ketika dilepas itu masih netes-netes ya, seperti itu ya. Itu gunakanlah yang bagus ataupun setidaknya diservis, sehingganya ketika kita mengocor pada satu batang ini, ketika mau pindah ke sana itu sudah tidak menetes lagi. Terkadang juga mengenai daun ini bisa membuat cacat ya, belang-belang seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Seperti itu rekan-rekan untuk tahap pertama untuk pengocoran pada lubang tanam ya. Untuk berikutnya pengocoran kedua dan sampai seterusnya pada lubang kocor. Rekan-rekan perlu saya informasikan, maksimalnya pertumbuhan melon itu alangkah bagusnya jika satu batang ini mempunyai lubang kocor 2 ya, 2 atau 3 keliling seperti itu ya, maksud saya ya. Jangan sampai cuman satu lubang kocor ya, nanti ketika ketika pembuahan nanti tidak akan maksimal pembesarannya. Seperti itu rekan-rekan semuanya, apalagi dengan sistem topping ya. Ini mungkin ke depan nanti saya bikin topping ya, karena sudah dipasang tali temali sangat rapat. Ini saya akan buat sistem topping ataupun cabang 2 rekan-rekan semuanya. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Untuk rekan-rekan semuanya boleh berinspirasi ya, kreasi sendiri seperti apa perancangan lubang tanam ataupun lubang kocor. Tapi saran saya gunakan lebih dari satu lubang kocor. Nah, apalagi yang seperti ini ya. Terkadang ada ya yang rekan-rekan ini tanaman, kemudian di tengah lubang kocor, terus ini tanaman. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti akan kurang maksimal ya, karena satu lubang kocor ini jika kita tidak memahami benar cara mengocornya, itu akan dibagi dua
tanaman, sebelah sininya juga 2 tanaman ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi untuk efisien dan supaya lebih positif, supaya lebih maksimal, gunakanlah lubang kocor 2, kalau bisa 3 ya, itu akan lebih maksimal lagi. Tentunya pada lubang kocor yang lebih dari 1 itu memerlukan gulutan yang agak lebar ya, seperti itu rekan-rekan. Silahkan untuk rekan-rekan semuanya diatur-atur sendiri, berkreasi sendiri, berinovasi sendiri. Baik rekan-rekan, terima kasih untuk perhatiannya, mohon dukungannya. Mudah-mudahan pada siklus kali ini tidak ada kendala yang begitu berarti, walaupun di tengah cuaca yang sangat ekstrim, hujan setiap malam, setiap sore. Ini kebetulan sudah mendung lagi, sebentar lagi hujan. Nah seperti itu terus ini selama bulan Februari, Januari sampai Februari. Nggak apa-apa rekan-rekan semuanya, yang penting drainase bagus. Dan diharapkan ketika nanti masa generatif sudah ada panas yang maksimal. Demikian rekan-rekan semuanya untuk bagian yang ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan tadi bisa rekan-rekan pahami. Rekan-rekan terima kasih, sehat selalu untuk Anda, semangat selalu untuk Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.